Hai, perkenalkan nama saya Paulina Aprilian Partangi Sinaga dari kelas E Indralaya atau L5 dengan NIM 07011282328156. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang satu contoh kasus hukum perdata yaitu PT Indorayon dengan masyarakat. Di kasus kali ini yaitu tentang PT Indorayon dengan masyarakat. Kasus yang mencuat pada tahun 2019 ini berawal dari dibukanya PT Indorayon atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan perusahaan yang pernah ditutup pada tahun 1999 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat oleh Sony Keraf harus berhenti beroperasi karena dianggap mencemari lingkungan. Nah, pada bulan Maret 2002 PT Indorayon berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. PT TPL akhirnya kembali beroperasi selama 10 tahun, namun masyarakat Persea kembali merasakan dampak yang tidak menyenangkan. Perusahaan ini telah mencemari lingkungan dan mendatangkan banyak masalah sosial. Dan konflik mulai timbul dan terjadi intimidasi dari aparat tak terelakkan lagi. Selain itu, dampak terberat yang dialami masyarakat Persea adalah penurunan tingkat kesehatan akibat limbah yang mencemari lingkungan. Dan banyak hasil panen menurun karena bulir padi menjadi kosong dan tidak berisi. Masyarakat Persea kembali khawatir akan kejadian yang pernah menimpa mereka 10 tahun yang sebelumnya. Saat itu mereka juga sangat terganggu dengan pencemaran dari limbah uap yang sangat mengganggu aktivitas mereka. Kualitas kesehatan semakin menurun akibat tingginya pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA pada tahun 2021 yang mencapai hingga 92 orang. Dan pada tahun Februari kasus kembali meningkat menjadi 103 orang dan pada Januari 2003 mencapai 128 orang. Jadi analisis dari kasus PT Indorayon ini adalah PT Indorayon atau PT TPL terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan hingga mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Hal itu dianggap melawan hukum karena perusahaan telah melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar subjek orang lain. Nah, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum di sini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak milik orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan di dalam pergaulan masyarakat yang baik. Jadi dapat kita simpulkan adalah bahwa tanggung jawab moral kita untuk melindungi lingkungan harus dipertimbangkan terhadap faktor-faktor lain. Walaupun pada prakteknya pembangunan kadang akan sangat sulit sejalan dengan kepentingan lingkungan. Akan tetapi ada kalanya pembangunan tidak akan terlalu berdampak besar bagi lingkungan apabila telah mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan mulai dari perizinan, perawatan, serta pada saat beroperasi. Karena pada dasarnya segala ketentuan dan aturan mengenai lingkungan yang dibuat di Indonesia sudah sangat baik apabila dijalankan dengan baik pula, maka dampak kerusakan lingkungan akan sangat minim. Dan juga kebangkrutan PT Indorayon utama ini merupakan sebuah perusahaan pabrik kertas yang tergolong besar, lebih disebabkan oleh tata kelola yang buruk oleh perusahaan tersebut dalam mengelola hutan pinus di sekitar Danau Toba yang menjadi sumber utama bahan baku kertas perusahaan. Akibat pengelolaan hutan pinus yang buruk telah menimbulkan kerusakan lingkungan hutan dan mengganggu sistem air di sekitar Danau Toba. Permukaan air Danau Toba sempat mengalami penurunan tajam sehingga mempengaruhi penghasilan masyarakat peternak ikan di sekitar Danau Toba. Dan kebocoran berkali-kali pada penampungan limbah dan meledaknya penampungan sebagai bukti ketidakbenaran tata kelola dari PT Indorayon utama ini. Masyarakat sempat menjadi marah dan mereka menghentikan secara paksa akibat perusahaan tersebut. Akibatnya PT Indorayon tidak dapat beroperasi karena hubungan yang tidak baik dengan masyarakat di sekitar lokasi pasokan bahan baku. Nah, perbuatan yang melawan hukum di dalam PT Indorayon ini yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum karena kelalaian, dan perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan. Dan unsur perbuatan melawan hukum mereka adalah adanya perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian dari pihak korban, dan adanya hubungan kausal atau saling